Silakan untuk duduk kembali dan merapikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Wabil khusus Kiai Haji Aib Mata'anallah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada pembina Pondok Pesantren Nurul Huda, Kiai Haji Subki Mata'anallah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Wabil khusus dari Ketua MUI, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Yang mohon maaf Al-Fagir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Fagir kepada antum-antum semua. Semoga saat ini di pagi yang penuh kemuliaan ini, menjelang siang ini, Allah beserta para malaikat sedang menyebut-nyebut nama kita di dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada santri dan santriwati yang insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan, diberkahkan di dalam ilmunya, selalu berniat untuk membuat bangga Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Rasulullah labbaik ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana. Ya alhamdulillah, di hari yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang. Insyaallah kita gunakan untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini bukan hanya penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita hadir di tempat yang mulia ini didasari karena mahabbah. Karena cinta semua dilakukan. Karena cinta semua dikorbankan. Karena cinta rela tenaga dikeluarkan untuk membahagiakan makhluk yang kita cintai. Siapa dia? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan dipilih seseorang untuk hadir di dalam majlis yang mulia ini melainkan karena hidayah dari Allah. Tidak akan orang berbondong-bondong datang ke majlis yang mulia ini tidak dengan niat sedikit pun, kecuali keluar dari tempat ini diampuni segala dosanya oleh Allah. Syukur kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya perayaan Maulid sampai ada salah satu salafun as-salihun, Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, beliau mengatakan, jika kita membaca Maulid 1 tahun penuh, pagi, siang, sore, malam, terus baca Maulid selama 1 tahun, dan yang baca 1 dunia, apa jawaban beliau? Wallahi tidak akan pernah dapat membalas budi Sayyiduna Muhammad SAW. Ada sebagian ulama juga mengatakan, Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau mengatakan di salah satu kitabnya, jika hamba Allah dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman kelak, mereka beribadah sujud kepada Allah secara bersama, demi Allah tidak dapat menggantikan atau melawan, menandingi 1 rakaat salatnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa Nabi SAW. Maka beruntungnya kita yang hadir ke dalam tempat ini memiliki cinta kepada Rasul SAW. Tapi banyak di luar sana yang mengatakan, untuk apa perayaan Maulid, untuk apa menyanjung Nabi terlalu berlebihan, buat apa kita mengagungkan manusia yang sama seperti kita. Yang begini dijawabnya mestinya pakai emosi, jangan pakai dalil. Setuju? Setuju ya? Kalau jawaban saya, karena saya darah Jakartanya masih ada, saya jawab, duit gua. Yang baca gua. Yang capek gua. Seandainya dikatakan harus masuk ke neraka, yang masuk neraka ya gua. Kenapa orang pada repot? Kan begitu. Kalau bahasa dalilnya, kalau ngomong kita dalil, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sholat, betul? Wajib nggak? Wajib sholat 5 waktu. Baca Quran kita diwajibkan oleh Allah. Apalagi zakat kita diwajibkan, puasa bulan Ramadan diwajibkan, pergi haji diwajibkan. Semua yang disebutkan diwajibkan kepada hamba, Allah tidak lakukan. Allah tidak melakukan sholat, Allah tidak membayar zakat, Allah tidak berpuasa, melainkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Diawali aku beserta para malaikatku, Allah lebih dulu sebelum umat Nabi SAW mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Isi daripada Maulid sejarah, mengenal sejarah Sayyiduna Muhammad SAW. Kalau kita Bapak, Ibu ada rasa cinta, pasti tiap hari kita pikirin orangnya. Tiap hari. Kalau kata Evita Mala, kenal Evita Mala? Kenal. Mau makan, ingat dirimu. Mau mandi, nggak ingat anduk. Betul. Semua karena cinta. Cinta ini membuat kita gila. Setiap orang yang masuk ke dalam mabuk cinta gila, spontan langsung gila. Kenapa? Karena sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin, yang jauh jadi dekat, yang tidak terlihat selalu terlihat. Semua karena cinta. Bagaimana kalau cintanya kepada Sayyidina Muhammad SAW? Kita kalau ngomongin cinta nih udah nggak bakal, kalau katanya teman-teman dari Pondok Pesantren Nurul Huda, love is blind. Ya, love is blind. Cinta itu kalau kata orang Kuningan mah renyek, nggak jelas, nggak bisa bedain coklat, nggak bisa bedain
Gak bisa ngebedain sama sekali. Kalau udah kata cinta mah gila. Saya mau kasih contoh dulu. Ibu sama bapak pernah gila waktu anak kita masih bayi? Pernah ngerasain nggak gila kita? Pernah. Saat awal ibu mandiin anak, bangun tidur dimandiin, taruh di bak mandi, betul? Betul nggak? Ini anak kan giginya belum ada, masih ompong, main air, ciplak-ciplakan air, betul? Air digebuk-gebuk, betul? Ibu senang? Ibu senang, Bu? Itu ada nyanyiannya, Bu. Ada itu nyanyiannya, ibu nggak disadarin aja. Bebek mandi di pakai sabun. Sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Nah, anak yang lagi dimandiin dibilang bebek. Pernah gila, Bu? Pernah? Itu gila pertama. Bapak sama ibu, begitu ibu selesai mandiin anak, anak ditaruh di atas tempat tidur, telanjang bulat, kaki goyang, tangan goyang, mulut ketawa-ketawa. Seneng ngeliatnya, senang, gembira. Kasih ada nyanyiannya, Bu. Udah diminyak telonin, dipakein bedak, masih ada nyanyian tapi nggak ada albumnya. Ini nyanyian nggak ada album, ini nyanyian juga nggak tahu siapa yang ngarang. Nang ning ning nang, nang ning ning nang. Ada albumnya nggak? Siapa yang ciptain, tahu? Nggak ada, udah paeh kali orangnya. Betul? Betul? Pernah gila kan? Masih ada lanjutannya itu nyanyiannya. Nang ning ning nang, nang ning ning nang. Anak siapa? Anak siapa? Ini anak-anak siapa? Yang mandiin ibu, yang ngelapin bapak, yang minyak telonin, yang bedakin punya ibu sama bapak. Pakai tanya anak siapa? Anak siapa? Betul? Jadi ibu sama bapak orang tua kita pernah gila nggak? Karena yang kita cintai. Seharusnya kata cinta tersebut wajib dan harus untuk diberikan kepada Sayyiduna Muhammad SAW. Tidak akan iman seseorang tidak akan sempurna jika tidak ada Nabi SAW. Mau tahu sahabat cintanya sama Nabi, Bu? Pak, waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, saat Nabi SAW disambut dengan Thala al-Badru, Nabi SAW sudah masuk ke kota Madinah. Nyari di mana tempat untuk Nabi istirahat. Yang pertama, Nabi nggak mau istirahatnya dulu, bangun masjidnya di mana. Unta ini disuruh jalan. Siapa yang jalanin unta? Siapa yang jalanin unta? Allah jalanin unta. Begitu sampainya di duduk unta tersebut, pemilik tanah tersebut dua anak yatim. Anak yatim, orang gak punya, susah hidupnya. Begitu unta duduk, dia datang kepada Nabi. Nabi bertanya, ini unta siapa? Saya ya Rasulullah. Boleh aku membayar atau aku membeli tanah ini? Apa jawaban dua anak yatim tersebut? Ya Rasulullah, aku hadiahkan atau aku wakafkan kepadamu ya Rasulullah. Nabi gak mau. Nabi tetap harus membayar. Ini anak tetap maunya, ya Rasulullah, ambil untukmu. Kaum Muhajirin dan Ansar sangat luar biasa. Dulu cintanya enggak sebatas cuman karena ini saudara, bukan. Sampai cintanya orang Ansar kepada Muhajirin, mereka yang hijrah tidak milikin rumah, istrinya enggak dibawa. Kenapa? Karena kafir istrinya. Mereka keluar sampai ada salah satu sahabat punya istri 4, ditanya, aku punya istri 4 wahai orang Muhajirin, aku berikan, aku hadiahkan kepadamu 2, ambil istriku 2. Sampai istrinya dikasih. Tanah dikasih, tanah ada 1 hektar dibagi 2, yang setengah untukmu, setengah untukku. Rumah bagian atas untukmu, bagian bawah untukku. Cinta karena Allah semua diberikan. Maka dari sini Nabi SAW merubah hadiahnya tersebut biar nggak terlalu beban untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dua anak yatim tersebut dipanggil oleh Nabi, tetap dibayar tanah tersebut. Barang siapa yang mengikhlaskan 1 butir tanah
untuk jalan dakwah Nabi SAW, surga Allah ciptakan untuk orang tersebut. Jadi jangan pernah khawatir untuk sedekah. Sedekah ke untuk ngasih hadiah, senengin guru. Makanya kalau punya ustadz sayang-sayang. Ustadz sekarang nggak ada yang kaya. Susah kayaknya. Udah ngaji, nunggak. Bayaran 20.000 nunggak 2 tahun. Rumah ngontrak tuh ustadz. Ini kayak acara maulid gini, undang ustadz kita, satu santri aja kasih ustadz tuh. Ada yang bawa ada yang bawa beras 2 kintal, ada yang bawa beras lah, ada yang bawa apa? Gula 15 kilo, ada yang bawa kopi 1 dus, kasih amplop 10 juta, makmur ustadz. Amin. 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 Harus begitu. Kenapa? Ini urusannya akhirat. Sayyidina Abu Bakar kaya raya, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ini mereka orang yang kaya raya, habis hartanya untuk dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dunia ini, kalau katanya Rasulullah SAW di dalam hadis Arba'in, bicara dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhahu, beliau mengatakan, "Hai Umar, dunia ini, kita ini musafir, dunia ini tempat singgah. Nanti suatu saat akan kita kembali ke tempat asal kita. Kemana? Akhirat. Bagaimana cara kita menyiapkan tempat kita di akhirat? Sedekah yang banyak. Keluarkan rezeki yang banyak. Untuk yang pertama, mencari keridhaan Allah. Semata rezeki itu akan dibalas oleh Allah. Jangan pernah khawatir, ribuan kali lipat akan Allah kasih. Bahkan jutaan kali lipat akan Allah gantikan. Apalagi perayaan maulid seperti ini, pembangunan pondok, untuk bangun masjid, insya Allah semua rezekinya diberkahkan oleh Allah. Jadi jangan khawatir, jangan pernah khawatir. Siti Khadijatul Kubra, Siti Khadijatul Kubra dulu saudagar kaya perempuan. Makanya nih Nabi SAW mengatakan apa? Ya laki-laki yang jomblo banyak, yang jomblo, oi, yang Jonas, jomblo ngenes. Cari wanita yang pertama rupanya cantik, kedua kaya. Lah bener-bener. Kalau dapat yang kere ya udah alhamdulillah aja. Bangun sama-sama rezekinya lancar. Kenapa Nabi SAW mengatakan cari yang kaya? Yang kedua itu maksudnya Nabi agar menopang kehidupan untuk dakwah. Bukannya matre. Matre mah sematan buat perempuan. Perempuan matre kan ya? Bu, Neng, perempuan matre gak? Siapa bilang? Siti Hawa, kenal Siti Hawa? Kenal nggak? Nggak kenal? PA. Kenal nggak? Siti Hawa matrenya apa? Tahu itu pohon Nabi Adam nggak boleh ngedeketin. Dari jauh, wah kelihatan berlian tuh berdaun. Siti Hawa bilang, Kang, pengen tuh Kang, jangan kata Allah, dikit aja. Meminta sesuatu yang dilarang sama Allah. Nih laki-laki, kalau udah perempuan udah ngerayu, kelepek-kelepek luar biasa. Semua karena cinta, tapi cintanya salah. Kalau kita mau main tuntut-tuntutan sama Allah, Nabi Adam kita tuntut, orang udah enak di sorga pakai turun. Jadi ada di Ciamis kita begini. Betul gak kayak? Coba kalau di sorga, ya Allah nikmat banget, gak ada wanita begini adanya. Bidadari Pak, bidadari ilernya aja wanginya satu dunia. Istri Bapak bagaimana? Habib mah gak ada syukurnya. Yang mesti syukur perempuan. Yang diciptakan di dunia ini yang pertama siapa? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Makanya laki-laki itu sebagai pemimpin. Perempuan mah manut aja, jangan banyak maunya. Kalau udah banyak maunya, ya Allah ngerong-rongnya luar biasa. Betul Pak? Betul Pak? Cinta itu ngebutain. Kenapa? Kalau perempuan udah minta sesuatu, laki juga nggak punya uangnya, nggak punya caranya untuk dapetin. Contoh, Pak, saya pengen berlian yang 50 karat. Amin gitu. Wah aja. Dikali dapat laki kaya, alhamdulillah. Apalagi model kayak gua. Maafin ya. Ikan begini impor Pak. Hidung mancung.
Mata coklat, bulu mata lentik. Lengkap Pak. Alhamdulillah punya istri solehah. Pak Anas. Kenapa saya bilang perempuan itu matre? Cinta itu menutupi. Jika seseorang perempuan meminta sesuatu, laki nggak punya kemampuan, yang haram juga dijalanin untuk mendapatkan cintanya. Makanya ini yang nggak diperbolehkan. Jangan pernah memaksakan untuk jadi wanita yang soleha aja. Ya, ikutin apa kata suami. Apa kata suami? Iya, ikut aja. Sorga nggak usah, sholat taubat nggak usah, sholat hajat nggak usah, duha nggak usah. Jalanin yang wajib aja. Perempuan mah ikut apa kata suami, sorga aman, kuncinya dipegang sama ibu. Makanya kalau apalagi suami capek, ya ibu cinta nggak sama bapak nih? Cinta nggak? Dandan dong, dandan. Hidup jangan apa adanya. Kalau buat laki-laki kasih yang sempurna. Kenapa sampai Nabi mengatakan, hei para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Jadiin pelacur. Kenapa? Perhatian. Coba kita lihat, pelacur sayang nggak sama laki-laki? Tempat pelacuran nih yang dijual laki apa perempuan? Perempuan. Pertama datang, yang sini pijitin. Mau duduk di mana yang? Mau di atas apa di bawah? Apa mau aku pangku? Panggil waiters juga, minta tolong buat ngelayanin. Pakaiannya, ya Allah, semuanya serba kurang bahan. Perempuan istri itu begitu kalau di depan suami. Kenapa? Biar suami betah. Apalagi model pulang kayak kiai-kiai, ya Allah, pergi pagi pulang pagi, ya kayak Bang Toyib. Bener-bener kayak model kayak kita nih. Ini saya dari sini langsung ke Jakarta, pulang lagi ke Kuningan hari Selasa, ketemu istrinya entar. Saat kita pulang ngeliat istri dandan, capek ditaruh di pagar rumah, nggak dibawa masuk. Kenapa? Dandan pakai lipstik bu sampai muter. Yang cantik, wanginya harus wangi. Mau pakai minyak apa kayak nggak ada, minyak tanah nggak apa-apa. Yang penting wangi. Jangan kayak pengantin baru awal nikah, masya Allah wangi banget kayak kuburan baru. Kalau udah dapat punya anak satu, mulai deh fresh care, bal pirik, cap kampak, keluar semua. Bapak mau sayang bibirnya jontor. Tak boleh begitu. Kalau semuanya cinta karena Allah, ikutin apa yang dikatakan Nabi. Bahasa pun yang baik kepada suami. Nabi banyak kasih contoh, banyak Pak Bu, banyak. Ini kalau kita ngebahas tentang maulid, ya Allah, ini nggak bahas kita 1 tahun nggak cukup, 5 tahun nggak cukup, sampai akhir umur kita nggak cukup. Kenapa? Karena kebaikan Nabi Muhammad SAW. Nabi berbuat baik kepada umat ini karena dia cinta, pengen dikumpulkan ke dalam surga bersama Nabi SAW. Kadang kita ini udah dikasih jalan masih ogah. Kalau kita pikir life is choice, hidup itu pilihan. Mau ke kanan baik boleh, mau ke kiri jahat silahkan. Semua dikasih jalan sama Allah, tergantung bagaimana keadaan kitanya. Kenapa Nabi SAW setiap kali khutbah pasti mengatakan usikum wa nafsi bitaqwallah, agar mereka semuanya punya jalur khusus untuk mereka masuk ke dalam surganya Allah. Kita hidup nih udah yang lempeng-lempeng aja dah. No di luar lagi rame, no nyopotin baleho rame. Betul? Nggak ada kerjaan kali ya. Tapi udah cukupin, ucapin terima kasih aja. Terima kasih Bapak TNI karena Bapak sudah ikut serta menurunkan baleho kami. Kami lelah Pak pasang 2000 baleho. Betul loh. Di Kuningan aja kurang lebih, di Kuningan kurang lebih 740 baleho menyambut selamat datang imam besar. Alhamdulillah. Nah kalau se-Indonesia udah syukur aja ada yang bantuin. Alhamdulillah. Masih ada lagi yang kurang 1000 lagi, tolong bantuin cabutin. Lagi hobi banget yang begitu-begitu, ya Allah. Mudah-mudahan ini negeri jauh dari fitnah ya. Ulama-ulama kita Allah jaga ya. Amin. Sian Masya Allah, Habib Rizik baru pulang, wah udah dicecer peluru dajem banget, bukan main. Sampai kemarin masuk rumah sakit hasil swab yang minta polisi, ngambung kagak. Kalau dinas kesehatan yang minta hasil swab ya silakan, yang minta polisi apa hukumannya? Orang melanjarakan maulid, pernikahan dipidana, hukumnya dari mana ini?
Ya Allah, mudah-mudahan Allah jauhin segala bentuk fitnah dunia wal akhirah. Saya baru 3 hari yang lalu ketemu beliau. Saya datang ke rumah sakit Umi, ngelihat beliau segar, luar biasa, sehat afiat. Semua hasil general check up-nya semuanya, semua positif, nggak ada yang negatif. Nggak ada yang negatif maksudnya, nggak ada yang jelek. Positif semua, baik-baik semuanya. Dalam keadaan baik, beliau sehat afiat. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur beliau. Amin. Dimenangkan di dalam perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika seseorang sudah melaksanakan semuanya demi cinta, harta keluar untuk agama. Apapun dia karena cintanya dia karena Allah, semua keluar untuk agama, untuk dakwah, untuk menjalankan sunnah. Jalan. Allah kasih rezeki kita di dunia ini 100%, 70%-nya ditaruh di akhirat. 30% dikasih sampai kita akhir hayat. Seorang hidupnya di dunia sudah dijamin sama Allah rezekinya, jadi jangan takut. Kemarin corona katanya, begitu corona datang langsung tuh sekolah berhenti, dagang nggak boleh, Jakarta nggak ada, kantor susah, wah mau ngapain juga susah sudah. Betul? Masih syukur nggak kita sama Allah? Syukur, tapi banyak yang pusing, banyak juga yang bunuh diri. Kenapa? Karena kurang syukurnya. Kemarin nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, subhanallah, sarapan masih nggak, makan siang nggak, sore masih nyemil singkong, malam masih makan. Kurang syukur kitanya. Semuanya rezeki udah ditanggung, alhamdulillah dikasih bulan Ramadan. Kenapa? Nggak ada sarapan, nggak ada makan siang, nggak ada sore. Rezekinya diawetin sama Allah, ditahan buat ntar habis lebaran. Alhamdulillah, berkah hidup kita. Hidup syukur aja. Syukur yang pertama kepada Allah, syukur yang kedua kepada Allah karena telah menciptakan Sayyiduna Muhammad SAW. Kita kalau nggak ada Nabi, Bu, Pak, demi Allah hancur hidup kita, hancur. Kita sholat wajib, cuman rukun kaulinya aja nggak bakal diterima kita. Alhamdulillah ada sunnahnya. Kenapa? Nabi tahu kalau dikasih wajibnya doang nggak bakal diterima sholat kita. Allahu Akbar, lukisan miring kita ingat. Betul? Bapak lupa naruh dompet takut ketahuan istri, ingat sampai ngebatalin dulu tuh sholatnya. Ntar dulu saya benahin dulu dompetnya. Padahal kita sudah berjanji, inna salati wa nusuki wa mama lillahi rabbil. Itu sudah perjanjian kita sama Allah 5 kali, 5 waktu kita baca dan kita berjanji kepada Allah. Begitu selesai sholat hilang lagi aja. Kenapa? Karena kita imannya penuh dengan keraguan. Coba lihat imam daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, iman tanpa keraguan. Apa kata Allah? Sami'na wa ta'na. Dengar, jalani, taati. Kebayang kalau kita model kayak Nabi Ibrahim, Pak. Wah, tumbang, Pak, bunuh diri kita. Nikah pertama nggak punya anak, disuruh nikah lagi sama budak, sama hamba saya hitam. Siapa? Siti Hajar. Apa kata? Karena itu adalah perintah Allah, dijalanin. Punya anak soleh, seorang nabi. Kenapa? Karena nurut apa kata Allah. Begitu lagi senang-senangnya baru ketemu anak, disuruh pindah sama Allah, disuruh bawa ke Tanah Bakah. Tanah Bakah ini kalau kita tahu sekarang Mekah, Mekah Al-Mukarramah. Dulu di zaman saat Siti Hajar dan Nabi Ismail, air nggak ada, daun nggak ada, pohon nggak bakal numbuh, datar semua, cuman aja kelihatan bukit-bukit batu, gunung-gunung batu. Ditinggal Siti Hajar dan Nabi Ismail. Wahai Ismail, kata Siti Hajar, ini atas kemauanmu atau perintah Allah? Sesungguhnya ini betul adalah perintah Allah. Apa jawaban seorang istri yang salehah? Wahai Ibrahim, pergilah engkau, aku yakin Allah akan menjagaku. Istri yang salehah, iman tanpa keraguan, yakin betul-betul. Nabi Ismail pulang, begitu pulang sampai balik lagi disuruh perintah sama Allah. Di dalam riwayat 90 tahun. Datang baru ketemu anak sama istri di tengah jalan. Sebelum jalan Nabi Ismail suruh bawa pisau yang tajam. Pikiran Nabi Ismail apa? Oh, ntar ketemu kali ada hewan, ada binatang, buat disembelih dagingnya, buat hadiah buat anak dan istri. Sampai ketemu anak istri, yang didapati apa? Ilham untuk nyembelih anaknya. Ada keraguan? Enggak. Dipanggil anaknya, ya bunaya, wahai anakku, aku mendapatkan suatu perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Anak umur 9 tahun. Kalau dalam riwayat 90 tahun itu 9 tahunnya kita sekarang. 9 tahun ditanya dan diajarkan untuk taat kepada Allah. Apa jawabannya?
Wahai ayahku, jika itu adalah perintah Allah, silahkan, segerakan. Semoga aku menjadi anak yang sabar. Iman tanpa keraguan 9 tahun. Siapa jawabannya dari Nabi Ismail? Wahai ayah, amanatnya, tapi asah dulu pisaunya yang tajam, biar aku tidak merasakan sakit saat engkau sembelih. Ini anak soleh. Apa yang Allah berikan, semua mendapatkan suatu ganjaran yang besar di sisi Allah. Karena imannya tanpa keraguan. Kita sudah dididik oleh guru-guru kita, para kiai, para ulama, para habaib. Jaga ibadah kita, taat.